Jadi waktu itu tuh supervisorku itu tuh minta tolong untuk, aku membantu salah satu teman Indonesia yang dia itu tuh punya kasus. Mmm, Kasusnya cukup besar karena itu terjadi, udah kasusnya itu berjalan sekitar 5 tahunan kayak gitu, Kak. mhm. Jadi udah lama banget. Dia itu merupakan salah satu saksi kunci dari kasus sebelumnya. Jadi dari kasus, pekerja migran sebelumnya ini, kasusnya itu tuh kayak melawan. Terus kalau aku tahu tuh di Hong Kong itu kan ada ini, lapangan Victoria Park itu loh. Mhm mhm. Itu Itu kamu sering sering ke situ juga? Itu tiap hari Minggu sih, Kak. Karena kan, ya memang di setiap hari Minggu itu waktunya ketemu sama teman-teman migran gitu. Jadi kalau teman-teman migran dari Indonesia itu biasanya kumpulnya tuh di Victoria Park sebelum pandemi ya. Mhm. Kalau kayaknya selama pandemi pun juga, sering sih tapi nggak terlalu banyak kayak gitu. Kalau teman-teman teman-teman dari Filipina itu biasanya tuh di Sentral, di Chater Road, kayak gitu-gitu. Jadi biasanya setiap hari Minggu berkunjung ke teman-teman gitu, Kak. Jadi ngobrol sama mereka, makan masakannya mereka, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya nih, "Kamu selama di Hong Kong, kangen nggak sama masakan Indonesia?" Nggak sama sekali, karena hampir tiap minggu malah justru makan makanan Indonesia, kayak gitu. Gini Han, aku yakin sih walaupun kemudian ada banyak sekali kasus yang ditangani, Mhm yang seolah-olah itu menghantam kepala gitu ya, "Buset gini amat," gitu kan ya. mhm. Tapi, juga pasti ada hal-hal yang mungkin ya secara personal itu kayak bikin kamu tuh, kayak kayak tergerak gitu loh, tergerak Mhm, hatinya itu loh untuk, oh ya ya ini tuh emang kelompok yang memang harus kita bantu gitu loh. iya iya, heeh. Bisa ini nggak ceritain gitu? Ada sih, ada masa di mana itu tuh turning point-ku sih, Kak. Mmm, Turning point tapi itu di awal-awal ya, kayak masih, 2 bulan pertama kalau nggak salah. Jadi waktu itu tuh supervisorku itu tuh minta tolong untuk, aku membantu salah satu teman Indonesia yang dia itu tuh punya kasus. mmm, Kasusnya cukup besar karena itu terjadi, udah kasusnya itu berjalan sekitar 5 tahunan kayak gitu, Kak. mhm. Jadi udah lama banget. Dia itu merupakan salah satu saksi kunci dari kasus sebelumnya. Jadi dari kasus, pekerja migran sebelumnya ini, kasusnya itu tuh kayak melawan majikan yang sama, kayak gitu. Oh, jadi yang mereka ini berkasus dengan majikan yang sama? Iya, heeh, Oke tapi yang aku bantu ini saksi kuncinya gitu, dan oke, dia tuh akhirnya, eee apa sih, kayak file komplain kayak gitu tuh loh, Kak, untuk mhm, kompensasi dan segala macam. Akhirnya mengkasuskan apa yang terjadi apa yang terjadi terhadap dirinya, kayak gitu. mhm mhm. Nah, pas itu diminta tolong untuk menerjemahkan, Kak. Menerjemahkan karena dia mau bertemu dengan pengacara gitu kan, Mhm. pengacara yang akan membantu Entar kasus dulu ini, Han kayak gitu. entar dulu Han. Jadi maksudnya Mhm itu, si orang ini nih, dia itu mhm. udah pernah kerja di sana sebelumnya dengan Iya, heeh. seorang majikan. Nah, terus pada Mhm. saat itu ada kasus dari, migran yang lain, Mhm yang dia kerja sama majikan itu gitu ya. mhm. Nah, terus dia mengkasuskan itu dan Jadi si lebih ke si gini yang sih. pekerja sebelumnya ini yang jadi saksinya gitu. Mhm mhm. Oke. Jadi si pekerja yang aku bantu ini, dia duluan bekerja dengan majikan, katakan Mhm majikan A ya. Nah, terus, akhirnya dia berhasil keluar dari majikan A dengan berbagai macam cara, dan majikan A ini dia mempunyai pekerja migran baru. mhm Jadi pekerja migran ini disiksa gitu. Jadi mhm disiksa mhm. kayak gitu. Intinya, Terus akhirnya menjadi sebuah kasus. heeh Kasus besar nih, Kak, yang heeh. cukup cukup menggerakkan
Hong Kong. ini ya menggerakkan Hong Kong ya, benar-benar menggerakkan Hong Kong dan Indonesia kayak gitu. Ya, Nah, tahu kasus kawan ini yang kayaknya. aku nggak mau nyebutin ya, atau perlu kusebutkan? Nggak usah. Nggak ya. Jadi kawan yang aku bantu ini dia merupakan saksi kunci karena apa yang dialami dia itu tuh sama kayak gitu. Jadi jadi saksi kunci, terus akhirnya dibantu. Nah pas itu karena beberapa hari, karena waktu itu tuh memang kasusnya sedang berjalan ya, kasusnya dia, makanya dia itu tuh minta aku untuk supervisorku tuh minta aku untuk membantu dia karena dia mau ketemu sama pengacara. Itu udah mules Kak, udah kayak ya ampun apa ini aku harus ngapain kayak gitu. Jadi pas itu tuh karena aku tuh kan bener-bener kayak anti banget ya Kak sama berhubungan dengan hukum ya Kak. Kayak lu kan kalau nggak Nggak suka kayak sama gitu, sesuatu, Han. Nggak kayak gitu. Nanti ya Teteh ajarin ya. enggak sih kalau kalau kan gini, kalau kamu nggak suka sama sesuatu itu kan jadi rasanya tuh kayak mau ketemu aja tuh males kayak gitu ya kan. Iya. Ini udah kayak aku belajar kasusnya dulu, terus mau nerjemahin saking paniknya nih, belajar kasusnya dulu, akhirnya ketemu sama pengacara dan asistennya, itu tambah keringet dingin. Jadi ketemu sama mereka tuh kayak aku tuh mau ngapain di sini, mau ngobrol apa, takut kalau aku nanti nerjemahin salah kayak gitu. Tapi Dan itu ini terus banget loh, apa ya? Kayak kamu itu serius gitu loh, Han. Ketika dapet ini, tapi gue males nih gitu kan. Tapi ya gimana? soalnya Gitu kan. Akhirnya belajar. soalnya tuh kan bukan anu ya Kak, dampaknya kan ke orang lain ya, bukan ke Iya, aku ya kan Kak. Jadi itu yang membuat aku kayak aku tuh harus nggak boleh nih sembarangan nih. ya, Kalau sembarangan nanti dampaknya malah nggak baik ke orang itu kan, ya bukannya aku menyesal atau apa, tapi kalau melihat orang lain mempunyai dampak yang negatif karena perbuatanku kan jadi kayak kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Akhirnya sebisa mungkin aku tetap fokus walaupun itu sangat susah. Panik, jadi aku malah sering gangguin asisten pengacaranya, dia itu ngomong apa sih, karena pengacara ini nih dari British Kak, dia British. Dari Britain, jadi dari Inggris gitu. Jadi kalau British tuh kan aksennya yang kayak gitu ya Kak, yang kalau aku susah untuk memahami, ditambah lagi aku udah panik, jadi kayak gitu. Terus aku rasa cuma itu doang, karena aku udah kayaknya aku nggak lagi deh, nggak bantuin lagi deh, terlalu Jadi beresiko gitu. akhirnya apa lu kayak memfasilitasi pertemuan dia sama lawyernya. Bukan, kan? ya kayak membantu menerjemahkan kayak gitu, karena memang Ya. sudah ada arrangement sebelumnya kan kayak gitu. Nah, Terus udah beres tuh. udah Terlewat itu beres, ya. balik kantor Nah, terus beberapa. Aku pikir kan ya sudah ya, lalala aku mengerjakan apa yang harus aku kerjakan di kantor kayak gitu. Terus supervisorku bilang besok dia ada 2 hari lagi ada sidang kayak gitu, hearing kayak gitu. Kamu ikut ya? Loh, kok aku juga ikut kayak gitu. Jadi aku kaget dong. Kenapa aku harus ikut lagi kayak gitu. Terus akhirnya karena nggak ada pilihan lain, kayak maksudnya karena ya memang harus menyelesaikan tanggung jawab ya. Kayak oke lah, sudah terlanjur gitu, maju aja kayak gitu. Akhirnya ke berarti kamu masih translate pas di sidangnya itu? Enggak. Waktu di sidang ada translatornya sendiri sih, yang khusus dari mereka. Jadi aku harus ada di situ karena aku kayak nanti kalau misalnya dia mengalami kayak bingung apa-apa setelah hearing atau apa, jadi aku perlu mencatat apa yang terjadi di sidang kayak gitu-gitu tuh loh Kak. Pendampingan lah ya. Jadi aku lebih ke jadi aku ada di kursi audiens kayak gitu. Jadi melihat sidangnya itu tuh seperti apa, dan memang supervisorku tuh pengen kalau aku tuh juga belajar dari situ gitu. Ya. Makanya aku datang di situ kan. Terus datang nih di pengadilan tinggi kayaknya kalau nggak salah, itu tuh kan udah parno ya kan, ya ampun ini apalagi di Indonesia udah lu sampai pengadilan nggak? Nggak pernah Kak, sama sekali. Aku tuh
sangat buta dan aku tuh nggak pernah yang kayak gitu. Jadi itu tuh malah justru pengalaman pertamaku di Oke. masuk pengadilan ya. Ya. Terus Ntar habis gua itu tuh ngebayangin dulu nih gimana itu kan. kan yang kayak kagok-kagok gitu. Ini aku harus kayak gimana ya? Aku harus duduk di mana ya kayak gitu. Ya. Terus Kebayang sih. akhirnya aku duduk, aku mencoba untuk tenang karena itu benar-benar membuat aku panik ya, kayak tanganku udah basah, keringetan kayak gitu, udah kayak apa sih, perutku udah nggak nyaman gitu. Terus sidang berlanjut sih, kayak sidangnya tuh udah mulai, dia ditanya-tanyain oleh pengacara terdakwa ya. Terus sambil ditunjuk-tunjuk dengan kata-kata yang cukup keras gitu, suaranya cukup keras gitu tuh bikin aku tambah semakin mules gitu, Kak. Oke. Jadi ini beneran nih pengalaman kalau aku tuh bener-bener mules gitu. Sampai aku akhirnya berdiri, aku mau pup aku mau ke toilet karena aku mules saking paniknya kan. Terus temanku, enggak itu tuh kamu panik, kamu duduk aja di sini kayak gitu. Terus akhirnya enggak jadi kan memang karena kepanikan ya. Jadi akhirnya ada reaksi seperti itu. Terus akhirnya duduk, saat istirahat aku udah kayak diem aja, aku udah panik. Jadi bukan aku yang di sidang tapi aku melihat teman seorang yang aku kenal ada di situ, ditunjuk-tunjuk, dikatain kayak kamu nih pembohong ya kayak gitu. Jadi itu tuh menurutku aku heartbreaking banget ya. Itu malah aku yang mengalami kayak dampak emosi ya kan Kak. Walaupun aku nggak duduk di kursi saksi, aku cuma bayangin kalau aku ada di situ tuh kayak gimana gitu rasanya. Pasti udah pingsan mungkin ya. Dengan duduk di situ aja udah kebelet pup kayak gitu, apalagi kalau di situ tuh udah pingsan gitu. So, akhirnya waktu istirahat aku tuh karena nggak tahu mau ngapain, jadi aku diem aja. Terus akhirnya temanku ini, teman migranku ini, dia mendatangi aku, dia gandeng aku Kak, karena harusnya aku yang gandeng dia kan, memberi semangat ya kan Kak. Ini kebalik. Jadi dia yang gandeng aku, dia bilang kayak gini, thank you ya Han, kayak gitu. Aku surprise sih, thank you apaan? Aku nggak ngapain, nggak melakukan apapun di sini kayak gitu. Apa sih Kak kayak gitu? Thank you karena kamu udah udah translate buat aku kayak gitu. Halah, nggak, itu tuh bukan pekerjaan yang ini sih, bukan pekerjaan yang apa sih kayak susah kok Kak kayak gitu. Kan aku juga bisa bahasa Inggris, jadi ya itu yang bisa itu yang bisa aku lakukan kayak gitu. Hanya itu yang bisa aku lakukan kayak gitu. Enggak Han. Jadi dia mengatakan kayak gini Kak, yang ini nih touch my heart banget ya, menyentuh hatiku sekali ya Kak. Jadi karena kamu translate ke aku itu jadi ngerti apa yang terjadi sebenarnya. Apa sih yang benar-benar aku alami ini nih secara garis besar, secara spesifik, apa sih yang terjadi gitu, apa aja yang perlu aku ngerti kayak gitu, sehingga aku punya apa sih kayak pertimbangan lebih untuk memutuskan sesuatu kayak gitu terkait dengan kasusku kayak gitu. Itu tuh kayak rasanya wow, bantuan kecil kayak gitu aja ya kan, kayak cuma translate aja, bantuan translate nih, itu tuh ternyata tuh dampaknya luar biasa gitu Kak buat teman-teman gitu. Iya. Tapi itu salah satu turning point-ku sih. Jadi itu yang membuat aku kayak oke, jadi walaupun aku nggak melakukan banyak hal yang besar, aku bisa bantuin mereka dengan hal-hal yang kecil itu tuh udah kayak reward sih Kak buat aku sih.